cakrawala, merangkai jagat raya, pencipta alam semesta. Pemilik kehidupan yang sanggup menyelamatkan, dialah jalan kebenaran. Kami rindukan kuasa lawatanmu, kebangkitan pasti terjadi. Datanglah dan bertambah kuat dan berkuasa, saat hati bersatu menaikkan pujian, belenggu dipatahkan, mujizat dinyatakan. Great is our God. Puji Tuhan. Nah, hari ini tema dari Home Church adalah transform. Ya, transform. Nah, kalau kita lihat arti dari transform itu sendiri, artinya adalah berubah. Transform punya arti berubah. Kalau kita cek sama-sama di KBBI itu ya, Kamus Besar Bahasa Indonesia, berubah itu punya arti pertama menjadi lain atau menjadi berbeda dari semula, dari yang dulu ya. Dia ya jadi beda gitu. Nah, arti kedua menarik juga nih. Bertukar atau beralih, berganti menjadi sesuatu yang lain. Wah, jadi bukan hanya tampaknya beda gitu ya, tapi memang berubah jadi sesuatu yang lain. Itu juga kata berubah. Nah, dalam arti untuk arah, pikiran, haluan, dan sebagainya dipakai kata yang sama untuk menunjukkan sebuah perbedaan, hal yang berganti. Saya mengutip seorang pembicara internasional nih, saudara. Dia motivator, ya, Mark Victor Hansen. Ya, dia bilang gini, life is an inside-out game. Hidup itu seperti sebuah permainan yang dimulainya tuh ternyata dari dalam keluar, bukan sebaliknya. Nah, hal ini tuh sejalan sebenarnya dengan firman Tuhan di Roma 12 ayat 2. Katakan demikian, janganlah kamu menjadi serupa dengan dunia ini, tetapi berubahlah oleh pembaruan budimu, sehingga kamu dapat membedakan manakah kehendak Allah, apa yang baik, yang berkenan kepada Allah, dan yang sempurna. Sekali lagi saya baca pelan ya saudara ya. Janganlah kamu menjadi serupa dengan dunia ini, tetapi berubah, transform. Kata Yunani yang dipakai di sini sudah kita bahas bahkan tahun lalu ya, metanoia. Oleh pembaruan budimu, transform karena pembaruan budi yang di dalam, sehingga kamu dapat membedakan manakah kehendak Allah, apa yang baik, berkenan kepada Allah, dan yang sempurna. Nah, coba kita bandingkan dengan slide berikutnya ya. Jadi kalau kita lihat pengertian dari kata transform, itu tidak hanya ganti casing. Hati-hati, saya kasih catatan di slide saya. Casing tidak menentukan performance. Ini keras nih. Mungkin handphonenya, casingnya sama, tapi jeroan di dalamnya, motherboardnya, kecepatannya, itu menentukan, saudara. Menentukan. Ya, makanya saya berdoa di Home Church, kita tuh kalau Tuhan ubahin, jangan cuma casing. Jangan cuma karena kalau orang datang ibadah minggu cuma kelihatan di luarnya aja. Begitu di dalam ya sombong juga. Begitu di dalam ternyata nggak delegasi. Begitu di dalam ternyata nggak pernah memberikan kesempatan buat orang lain dalam pelayanan. Begitu di dalam ternyata saing-saingan juga pelayanannya. Aneh-aneh. Begitu di dalam kita merasa bahwa pelayanan ini hanya untuk kita sendiri. Kan aneh. Padahal
kita ngerti yang benernya. Hati-hati loh saudara, yang Tuhan mau adalah perubahan yang dari dalam. Dan perubahan di luar, di slide saya tuh, kadang sifatnya sementara. Bahayanya kalau kita hanya mengukur sebuah perubahan hanya dari tampilan luar. Karena seringkali yang di luar ini sementara. Waktu perubahannya ada di dalam, metanoia, dia akan mengubahkan sekitar. Saudara bukan hanya akan jadi termometer di hari-hari ini. Tahu situasi. Ya, termometer gitu kan. Suhu berapa sekarang? Lihatnya termometer. 27. Wah, cukup sejuk. 33. Oh, panas. 34. Waduh. Ya, saya berdoa kita juga punya hubungan dengan Tuhan sehingga kita jadi termostat. Wois. Tahu situasi. Tapi termostat tuh ngapain? Kayak termostat di rumah tuh loh. Di AC itu. Begitu kayaknya sudah panas, dia nyalain AC. Ding. Dia mengubahkan suhu sekitarnya. Waktu kita tahu sekitar kita, oh nih COVID nih, apa yang harus kita buat? Nah, ini akan kita menuju ke sana ya. Perubahan dari dalam ternyata membutuhkan waktu dan proses. Nggak instan loh saudara. Nggak. Ini membutuhkan perenungan, membutuhkan hikmat, membutuhkan keputusan kita. Nah, setiap kali memutuskan, saya tahu nggak mudah. Terutama yang menyangkut identitas kita, ya kan? Saya masuk lebih dalam lagi. Tahun 2001 Tuhan kasih tema untuk kita, 1 tahun itu adalah eklesia. Ya, saudara? Ya. Nah, kalau kita lihat tema-tema 2021, awal kita mulai menarik nih, plant your seed. Ya. Coba langsung lompat ke yang terakhir, transform di paling bawah. Ya, saudara lihat itu. Dari menanam, nanti kalau saudara mulai bisa memperhatikan ada proses panjang, kemudian transform. Amin nih. Saya waktu lihat ini langsung, yes. Tuhan menuntun kita. Amin ya. Nah, kalau saudara lihat, itu saya susunnya dari 1, 2 gitu ya. 2-nya di kanan gitu ya saudara. Saudara mulai bisa melihat. Kita bertumbuh bersama, nourish and nurture. Ke kiri itu, establish, steadfast, hati yang murni, integritas, resilient, melayani, servant heart, open-minded. Kalau saudara masih ingat, contribute, dan bulan lalu adalah empowered. Dan kita masuk di bulan ini adalah bulan di mana kita berubah. Sudah diubahkan, transform, sudah berubah. Kalau memang kita mengikuti apa yang Tuhan plan dalam hidup kita, saudara, dari awal kita menanam benih-benih firman Tuhan itu, maka di akhir tahun ini kita seharusnya sudah bisa melihat ke belakang. Iya ya, apa ya yang Tuhan bangun? Apa yang sudah saya kerjakan bersama Tuhan ya? Gimana situasi hati saya? Gimana saya menjaga hidup saya berintegritas ya? Saat datang tantangan, hidupku gimana? Apakah patah? Ataukah aku bisa lentur, kuat bersama Tuhan? Karena punya hati melayani. Waduh, hal-hal yang baru. Apakah aku menerima hal-hal yang baru? Bapak Ibu Saudara, pandemi ini pasti lewat. Iya, pasti lewat. Tapi pertanyaannya, apakah di dalam lewatnya masa pandemi ini, kita belajar sesuatu tentang pribadi Tuhan? Enggak. Saya berdoa di tengah kelompok LCC saudara dan saya, kita belajar tentang pribadi Tuhan yang makin luar biasa buat kita. Amin ya. Amin ya saudara. Nah, tahun 2022 tema yang kita dapat adalah We Are the Church. Ya, saya ajak kita sama-sama baca ini. Matius 16 ayat 16 sampai 19. Maka kata Simon Petrus, "Engkau adalah Mesias, anak Allah yang hidup." Kalau saudara
baca nanti masing-masing kalau ada waktu belajar firman Tuhan. Matius 16, di perikop ini Tuhan Tuhan nanya murid-muridnya, siapakah aku gitu ya. Ada yang bilang kau nabi, engkau Yohanes Pembaptis gitu ya. Dan yang menarik, Simon Petrus bilang engkau adalah Mesias, anak Allah yang hidup. Wow. Ayat 17, kata Yesus kepadanya, berbahagialah engkau Simon bin Yunus, sebab bukan manusia yang menyatakan itu kepadamu, melainkan Bapakku yang di sorga. Saya menarik juga di ayat ini ya saudara, karena kalau lihat memang kayaknya somehow Simon kalau dari intelektualnya dan pengertiannya, dia kayaknya memang mengatakan sesuatu yang sebenarnya dia nggak terlalu paham juga. Ya. Kita tahu bahwa Simon nanti juga akan menyangkal Yesus bahkan. Tetapi di tengah perjalanan hidupnya bersama Tuhan Yesus di kelompok kecilnya ya, dia pernah ngomong ini. Nah, apakah dia ngomong ini hanya untuk menyenangkan Tuhan Yesus? Makanya kalau saya lihat ayat ini menarik karena Tuhan Yesus juga seakan-akan bilang, wah ini kayaknya bukan kamu ya Simon, ini Bapa, ini sorga yang ngomong. Dan aku pun berkata kepadamu, ini Tuhan Yesus yang ngomong. Nah, ini yang harus kita perhatiin, ayat 18. Saya akan fokus di ayat 18. Engkau adalah Petrus. Ya. Dan di atas batu karang ini, aku akan mendirikan jemaatku dan alam maut tidak akan menguasainya. Kepadamu akan kuberikan kunci kerajaan sorga. Apa yang kau ikat di dunia ini akan terikat di sorga, dan apa yang kau lepaskan di dunia ini akan terlepas di sorga. Perikop ini akan jadi ayat-ayat fondasi dalam pelayanan kita tahun depan. Amin ya saudara. Tahun 2022, kalau saudara lihat Home Church 2022, paling tidak ada dua ini yang akan kuat berbicara di tengah kita, yang akan kita hidupi dan kita akan jalani bersama Tuhan. Ya, yang pertama adalah memiliki iman percaya yang teguh dalam pengenalan kepada Tuhan. Kalau saudara bandingkan dengan ayat 18 tadi, Tuhan Yesus bilang, dan aku pun berkata kepadamu, engkau adalah Petrus, dan di atas batu karang ini. Nah, ini ada beberapa tafsiran tentang batu karang itu ya saudara ya. Kenapa? Karena memang mereka berdiri di atas batu karang. Tapi ini bukan arti harafiah di mana buat gereja. Di tempat itu sekarang nggak ada gerejanya, ya, nggak ada gedung gereja gitu. Jadi apa makna pengertian tentang batu karang? Batu karang berbicara tentang iman percaya. Di atas apa saudara? Pengenalan kita sama Tuhan Yesus. Amin. Ya, lagi ya, berdiri di atas batu karang memiliki arti punya iman yang percaya, yang teguh. Di atas apa? Kata orang? Enggak. Di atas apa? Situasi baik? Enggak. Di atas pengenalan kita sama Tuhan Yesus. Yang setuju katakan amin. Amin ya. Jadi tahun depan di dalam perjalanan Home Church kita akan banyak memaparkan kebenaran-kebenaran Injil langsung dari firman Tuhan, saudara. Supaya kita bisa membandingkan dengan hidup kita. Nah, sehingga metodenya tetap harus dalam pemuritan kelompok kecil, saudara. Nggak bisa yang gede-gede. Kalau yang gede-gede jadinya seminar atau webinar. Kita mau soal menghidupi. Ya. Jadi tahun depan atmosfer yang harus ada di tengah kita, di tengah ibadah, di tengah LCC, atmosfernya adalah mendorong pertumbuhan rohani yang benar. Amin. Iya. Atmosfernya harus mendorong pelayanan, harus mendorong pertumbuhan rohani. Ya. Ada temanmu belum pelayanan, jangan langsung, nggak pelayanan, neraka. Nggak gitu. Belum pelayanan, yuk kapan-kapan kita bareng-bareng aja dulu pelayanan yang sederhana, bisa kok. Ya. Yang kedua dan yang terakhir, aktif dan giat dalam panggilan. Nah, kalau
kita membandingkan Matius 16 ayat 18 tadi, Tuhan Yesus tadi kan ngomong, saudara, dan aku pun berkata kepadamu, engkau adalah Petrus, dan di atas batu karang ini aku akan mendirikan jemaatku. Dan, nah lihat itu, alam maut tidak akan menguasainya. Yes, saya aminin. NIV tulis kalimat ini dengan sedikit keras dan cukup menantang gitu. Bahwa the gates of Hades, dia tulis gitu, pintu gerbang alam maut tidak akan menguasai mereka, tidak mampu bertahan atas gereja atau jemaat. Ya. Kata jemaat di ayat tadi pakai kata eklesia, bukan gedung gereja, tapi saudara dan saya gereja Tuhan. Pintu alam maut tidak bertahan kepada saudara, kepada saya. Untuk itu ya saudara, kita harus menjadi orang-orang Kristen yang aktif, giat dalam panggilan. Kenapa? Karena saudara tahu, kita ada karena panggilan Tuhan. Kita ada karena rahmat Tuhan. Tuhan bekerja melalui Roh Kudus yang sudah tinggal di dalammu. Saya tulis di situ pemaparan teologis praktis perlu. Kenapa? Ada orang tahu teologinya, tapi nggak pernah menjalankan hal-hal praktis dalam hidupnya. Saudara harus mengerti tahun depan bahwa apapun yang Tuhan taruh kepada saudara sebagai panggilan, itu adalah gereja saudara. Itu adalah tempat engkau melayani. Mungkin pekerjaanmu, mungkin usahamu, mungkin engkau yang guru, mungkin murid-muridmu. Itu adalah kayak jemaatmu. Itu tempat engkau menggembalakan. Tempat engkau berfungsi sebagai gereja. Gereja itu bukan orang harus datang hari Minggu. Itu ya juga gereja sebagai institusi. Tetapi gereja harus keluar. Jadi berkat dimanapun Tuhan utus saudara. Buahnya adalah saat kita mengerjakan panggilan, saudara dan saya menang dalam kehidupan sehari-hari. Saudara yang jadi suami, engkau menang dalam fungsimu, dalam menjadi suami. Istri, juga begitu. Anak-anak, engkau yang berusaha, engkau yang kerja, engkau yang juga melayani mungkin. Engkau menjadikan kehidupan hari-harimu adalah hari-hari yang penuh dengan kemenangan. Haleluya.